Rasulullah pernah menjadi imam sholat subuh, dan beliau itu kalau jadi imam sholat subuh itu bacaannya lebih panjang dari sholat-sholat yang lain. Rasulullah menikmati sholat itu. Tapi pada waktu sholat subuh itu Rasulullah mendengar ada anak yang nangis, dan ibunya itu hadir bersama Rasulullah. Rasulullah membaca cuma 1-2 ayat saja kemudian rukuk. Kenapa? Kata Rasulullah, saya kasihan dengan ibunya yang selalu berpikir tentang anaknya. Sedangkan tidak ada kenikmatan yang melebihi sholat. Makanya saudara, saya masih sering sholat di masjid-masjid itu kalau tidak terlalu cepat, terlalu lama. Dan ini sama-sama kelirunya ini. Ada imam yang terlalu cepat, la ilaha illallah. Di salah satu masjid saya sholat itu, saya kalau saya seperti itu niat namanya mufaraqah. Jadi kalau anda sholat terlalu cepat, jadi baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dia sudah rukuk. Baru kita waladhdallin, dia sudah sujud. Jadi nggak nututi sudah. Nah kalau sudah seperti anda boleh berpisah dengan imamnya, namanya mufaraqah. Ya. Tapi juga tidak boleh terlalu lama, ya. Panjang, terlalu panjang. Tidak ada kenikmatan orang sholat melebihi sholat bersama Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kalau sholat Rasulullah itu memperhatikan yang di belakang. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ada orang datang kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, melaporkan, ya Rasulullah, saya sholat di belakang salah satu sahabat disebutkan, dan dia terlalu lama sholatnya. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Afattanun anta ya Mu'ad, namanya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apa anda mau menyebar fitnah? Jangan sampai orang itu masuk di masjid kemudian nggak mau sholat di situ karena tidak sesuai dengan apa, imamnya tidak bisa memperhatikan makmumnya. Makmum ini ada yang sudah tua, ada yang ada urusan. Jadi mu'tadil, yang benar itu mu'tadil. Memang sholat subuh paling panjang itu ya, sholat maghrib pendek seperti imam kita ini, sholat isya lebih panjang sedikit dari. Tapi kalau terlalu panjang, nah ini membuat orang kemudian tidak mau sholat di situ. Lalu Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, kamu menebar fitnah. Termasuk juga kalau terlalu cepat ya. Ada orang terlalu cepat. Saya pernah sholat duhur itu cuma 7 menit barangkali selesai. Saya baru 2 rakaat sudah mundur saya. Tidak bisa, sholat ini munajat kepada Allah. Dan begitulah Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu lihat saya ini sholat. Dan tidak ada orang sholat lebih baik dari Rasulullah SAW. Kata para ulama begini, untung Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat saya sholat, kamu tiru. Itu Rasulullah ya. Kalau haji, Rasulullah pada waktu haji mengatakan khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Nabi memberi contoh bagaimana manasik, bagaimana ramyul jimar, bagaimana tawaf, bagaimana khudhu anni manasikakum. Ini namanya uswatun hasanah, uswatun hasanah. Nah Rasulullah SAW itu diamati terus oleh para sahabat. Rumahnya Rasulullah itu dekat dengan masjid, dekat dengan masjid. Jadi kalau Rasulullah misalnya sholat subuh ya, itu yang membuat Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mau lagi azan sesudah Rasulullah wafat. Karena apa? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah itu setiap subuh mengetok pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shalah ya Rasulullah, as-shalah ya Rasulullah. Seperti itu. Dan Rasulullah keluar dari rumahnya ke masjid, itu dilihat terus oleh para sahabat. Nah para sahabat meniru, dan Rasulullah selalu kalau sholat itu di masjid. Rasulullah kalau sholat di masjid itu ditiru. Bagaimana sholatnya Rasulullah, ditiru semuanya itu. Nah sholatnya Rasulullah itu sholat yang paling indah. Panjangnya juga tidak terlalu panjang, kemudian pendeknya juga tidak terlalu pendek. Tapi Rasulullah berpesan kepada para imam, kalau anda menjadi imam, melihatlah siapa para makmummu. Ada yang sudah tua, ada yang punya urusan. Jangan sampai mereka itu kemudian tidak mau sholat di situ karena imamnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.